Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Donata Fitri dengan NPM 20 11 060 153, kelas E semester 4, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Lampung. Di sini saya akan mengajak teman-teman bagaimana sih cara membuat ekoenzim dengan benar dan baik. Sebelum ke langkah pembuatan ekoenzim, teman-teman udah pada tahu belum sih pengertian dari ekoenzim itu sendiri, serta apa saja manfaat ekoenzim bagi kehidupan sehari-hari? Simak videonya sampai selesai ya. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula merah atau molase, sisa kulit buah, potongan sayuran yang masih segar, air keran, air hujan, dan air buangan AC. Lama pembuatan dari ekoenzim sendiri 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Manfaat dari ekoenzim yang pertama pada kehidupan sehari-hari, yang kedua di bidang kesehatan, yang ketiga air, udara, dan tanah, dan yang terakhir yaitu di pertanian. Manfaat ekoenzim pada kehidupan sehari-hari contohnya yang pertama, 1 sebagai pembersih lantai, yang kedua sebagai sabun cair alami, dan yang ketiga sebagai pembersih alat rumah tangga. Pada bidang kesehatan, ekoenzim berfungsi sebagai hand sanitizer. Yang kedua, mengatasi berbagai luka seperti luka bakar, luka gores, luka diabetes, dan lain-lain. Selain itu, di bidang kesehatan, ekoenzim juga berfungsi sebagai obat penyakit kulit. Contohnya seperti infeksi kulit, alergi, dan digigit serangga. Manfaat ekoenzim untuk udara, air, dan tanah. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara dan air, serta dapat meningkatkan kesuburan tanah. Pada bidang pertanian, ekoenzim sendiri dapat digunakan sebagai pupuk. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan apa itu pengertian dari ekoenzim serta manfaat ekoenzim. Sekarang langsung ke langkah pembuatannya yuk. Sebelum ke langkah pembuatannya, siapkan dahulu ya bahan yang digunakan. Yang pertama ada wadah, air, sisa kulit buah, dan molase. Di sini saya menggunakan sisa kulit buah ada 5 jenis. Yang pertama ada buah naga, jambu biji, belimbing, kulit pisang, dan kulit buah jeruk. Lalu untuk molasenya, di sini saya menggunakan air gula merah. Nah, sekarang langsung ke langkah pembuatannya yuk. Yang pertama, bersihkan dahulu wadah dari sisa sabun dan kotoran yang menempel pada wadah. Di sini saya menggunakan botol sebagai wadah ekoenzim. Langkah yang kedua, masukkan air bersih sebanyak 60% dari wadah yang digunakan. Lalu masukkan larutan gula atau molase sesuai takaran yaitu 10% dari air. Lalu langkah selanjutnya, masukkan potongan kulit buah ke dalam wadah sebanyak 30%. Kemudian langkah selanjutnya, tutup botol menggunakan plastik dan juga karet. Lalu beri lubang titik-titik menggunakan jarum di atas plastik tersebut. Setelah itu, tempatkan posisi botol di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dan memiliki sirkulasi udara. Setelah 3 hari, tutup plastik yang ada di botol dilepas dan digantikan menggunakan penutup botol yang asli agar menghindari udara masuk ke dalam botol. Dan di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman updatean dari pembuatan ekoenzim milik saya. Terlebih lagi, masa panen ekoenzim sendiri adalah 3 bulan di wilayah tropis. Baik teman-teman,
Ini adalah kondisi larutan ekoenzim setelah 7 hari pembuatan. Tepatnya pada tanggal 6 Maret 2022, kondisi ekoenzim pada hari ini sudah mulai ada endapan putih di dalam botol, serta jamur-jamur putih mulai muncul di permukaan botol. Selain itu, beberapa potong kulit buah sudah mulai ada yang tenggelam. Lalu aroma dari larutan ekoenzim sendiri saat ini adalah berbau asam, mungkin karena ada efek dari perpaduan antara kulit jeruk dan kulit belimbing. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan untuk video updatean larutan ekoenzim selanjutnya. Update minggu kedua larutan ekoenzim tepatnya pada tanggal 13 Maret 2022. Pada minggu kedua ini, larutan ekoenzim sudah tidak terlalu banyak mengeluarkan gas. Namun tetap saja, tutup botol harus dibuka secara perlahan untuk menghindari ledakan. Pada minggu kedua ini sudah banyak kulit buah yang turun di dasar botol dibandingkan minggu pertama. Kemudian terdapat endapan putih di dasar botol. Lalu aroma dari larutan ekoenzim sendiri pada minggu ini berbau asam sama seperti minggu sebelumnya. Namun aroma yang dikeluarkan pada minggu kedua ini tidak terlalu kuat aromanya. Lalu dari segi warna sendiri pada minggu ini, warna larutan ekoenzim cenderung berwarna coklat muda. Update larutan ekoenzim pada minggu ketiga. Pada minggu ketiga, gas yang dikeluarkan oleh larutan ekoenzim ini sangat sedikit dibandingkan minggu yang sebelumnya. Kemudian selain itu, kulit buah juga sudah berada di dasar botol semua dibandingkan minggu yang sebelumnya. Kemudian terdapat endapan putih di dasar botol. Aroma dari ekoenzim sendiri ini berbau asam yang sangat menyengat dibandingkan minggu yang sebelumnya. Warna dari larutan ekoenzim pada minggu ini berwarna coklat muda atau coklat terang. Sebelum mulai memanen larutan ekoenzim, siapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan untuk panen larutan ekoenzim. Di sini saya menggunakan saringan dan wadah untuk menampung cairan ekoenzim. Saringan sendiri berfungsi untuk menyaring sisa-sisa kulit buah yang hancur agar tidak tercampur ke dalam larutan ekoenzim. Larutan ekoenzim sendiri memiliki manfaat yang banyak, yaitu yang pertama sebagai pembersih lantai, sebagai sabun cair alami, pembersih alat rumah tangga, hand sanitizer, dan obat penyakit kulit. Selain itu, ekoenzim juga dapat memperbaiki udara dan air, serta dapat meningkatkan kesuburan tanah.